Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di malam hari ini, alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, mempelajari tentang agama kita yang kita cintai, agama kita yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Dan tentunya kita berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas buku ya. Sebetulnya ini judul buku 50 kiat agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat ya. Makanya judulnya 50. Sebetulnya waktunya nggak mungkin cukup ya, kecuali kalau antum siap sampai subuh. Siap sampai subuh? Siap sampai subuh? Antum siap, anda nggak siap. Iya. Jadi sebetulnya tema ini adalah dari judul buku yang saya tulis 10 tahun yang lalu, di tahun 2013 ya, sekarang 2023. Jadi ini adalah permasalahan yang sering ditanyakan khususnya oleh para ibu-ibu, para istri, menanyakan tentang permasalahan yang dihadapi oleh mereka tentang suaminya. Banyak curhat, banyak pertanyaan. Akhirnya saya menulis buku ini sebagai jawaban mereka, bagaimana caranya agar bisa semakin dicintai oleh suaminya ya, karena memang bagi seorang wanita, seorang istri tentunya sangat berharap dicintai oleh suami, tetapi tidak sedikit dari para istri yang tidak mengetahui bagaimana caranya. Jadi sebetulnya mohon maaf ya kepada bapak-bapak, tema ini sebetulnya tema yang lebih pas untuk para istri, karena bagaimana caranya mereka untuk mendapatkan cinta suami. Jadi mereka harus melakukan kiat pertama, kiat kedua, kiat ketiga, dan seterusnya sampai kiat yang ke-50. Kalau mereka bisa pahami dan mereka amalkan setengahnya saja, insya Allah setelah itu suami pun semakin mencintai mereka. Tapi tidak masalah, kita yang hadir ini dari laki-laki juga bisa mendengarkan. Barangkali nanti bisa menyampaikan kembali kepada para istrinya ya. Punya istri nggak di rumah? Hah? Yang belum punya istri ya mudah-mudahan jadi modal ya, untuk bisa menjadikan ini sebagai nasihat dan dakwah kepada istrinya nanti. Dan bagi yang sudah punya istri nanti bisa disampaikan kepada mereka. Bagusnya malam ini hadir bersama-sama suami dan istri sekaligus. Ada nggak datang suami istri di sini? Ada ya? Nah itu yang terbaik, itu suaminya datang, istrinya datang, sama-sama ngaji ya. Masya Allah. Baik. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu kepada jamaah sekalian, sehat semuanya? Sehatnya zahir dan batin? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Masya Allah. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semua? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk surga? Mau masuk sekarang? Kenapa nggak mau masuk sekarang? Karena harus mati dulu. Mau masuk surga tapi nggak mau mati dulu. Karena apa? Karena kita belum siap ya. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya
untuk menghadapi kondisi yang pasti kita alami semuanya, akan meninggalkan dunia yang sebentar, sementara dan tidak lama. Baik, jadi jamaah sekalian, kehidupan rumah tangga. Jadi kita ini bicara, biasanya ustaz-ustaz itu bicara tentang hadis, tentang fikih, tentang tafsir ya, tentang berbagai macam berkaitan dengan agama kita. Tapi mungkin barangkali jarang dibahas secara khusus tentang rumah tangga. Ya, tentang rumah tangga. Padahal untuk rumah tangga ini mendapatkan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah, butuh ilmu tersendiri. Karena istri punya suami, suami punya istri. Nah, kehidupan mereka ini berkesinambungan dan itu terus berlanjut sampai mati, sehidup dan semati. Sesurga. Bukan sehidup semati. Memang kalau istri mati, antum mau mati juga? Kan enggak. Ya, sehidup sesurga, sama-sama kita dengan pasangan hidup kita setiap hari, pagi, siang, sore, malam, atau banyaklah waktu kita bersama mereka. Dan Allah memberikan perumpamaan yang luar biasa. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wanita itu bagaikan pakaian, istri bagaikan pakaian bagi suaminya, dan suami pun bagaikan pakaian bagi istrinya. Kenapa Allah menggambarkan dengan pakaian? Karena pakaian ini yang sering kita pakai, yang kita gunakan pagi, siang, sore, malam, kita memakai pakaian. Ya mungkin ketika kita mandi dibuka semuanya, tapi untuk selanjutnya kita selalu memakai pakaian. Itulah menunjukkan bagaimana dekatnya seorang suami dengan istri, istri dengan suaminya. Makanya jemaah sekalian, jadikanlah ini sebagai suatu gambaran yang sangat indah yang Allah firmankan kepada kita. Istri itu bagaikan pakaian bagi suami, suami pun bagaikan pakaian bagi istri. Nah, kalau mereka berbahagia di dunia, insya Allah tentunya mereka beriman, mereka bertakwa, mereka juga beramal saleh, maka tentunya akan terciptalah kebahagiaan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi 50 kiat agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat, hal yang mesti dipahami oleh seorang istri. Karena suami itu pasti senang ketika diberikan perhatian, diberikan pelayanan, diberikan kepedulian, betul nggak? Ya, kalau seandainya suami disia-siakan, tidak diperdulikan dan tidak diberikan pelayanan, bagaimana suami akan semakin mencintai istrinya? Nggak mungkin, ya. Tanyakan kepada semua suami, pasti mereka tidak suka kalau seandainya istri itu tidak memberikan pelayanan, perhatian, kepedulian dan ketaatan kepada mereka. Semakin banyak pelayanan, semakin banyak perhatian, semakin banyak kepedulian, semakin banyak ketaatan dan kebaikan, maka lihat suami pun semakin mencintai istrinya. Banyak istri yang ingin dicintai oleh suami, banyak suami yang ingin dicintai oleh istri, tetapi bisa jadi mereka tidak tahu bagaimana cara-caranya agar mereka semakin mencintai di antara satu dengan yang lain. Cinta itu butuh pengorbanan, cinta itu butuh kesetiaan, cinta itu butuh kesabaran, cinta itu butuh ketulusan, cinta itu butuh keikhlasan. Dan yang mendatangkan cinta suami dan istri adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan kamu tuh saling mencintai. Yang awalnya mungkin tidak saling menyenangi, tidak saling mencintai, dan tidak saling menyayangi. Bahkan terkadang ada orang menikah tidak saling kenal, ya. Disuruh sama orang tuanya, kamu nikah sama ini, nggak kenal siapa dia, bagaimana tabiatnya, bagaimana wataknya, bagaimana kepribadiannya. Kadang-kadang kita nggak kenal yang lebih mendalam tentang calon pasangan. Tetapi nanti bisa, insya Allah dengan izin Allah, ketika memang memiliki satu pemikiran, satu fikrah, satu pemahaman, satu tujuan, ingin meraih ridho Allah, dan pernikahan adalah ibadah. Ibadah yang diniatkan karena Allah semata, maka titik temunya semakin banyak. Titik temu semakin banyak sehingga semakin mudah untuk berjalan bersama dalam kehidupan rumah tangga. Ya, ibu-ibu, tolong diperhatikan bahwa yang disenangi oleh para suami itu untuk istrinya adalah mereka wanita yang salehah. Wanita salehah adalah harapan bagi setiap laki-laki. Wanita yang menjadi istrinya wanita salehah. Siapa wanita salehah itu? Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi ma hafizallah."
Wanita soleha itu adalah wanita yang taat kepada Allah dan Rasul secara mutlak, selalu merespon dengan sami'na wa ata'na, tidak ada ya usaha untuk ngeyel, membantah, mengingkari atau mendustakan, tidak ada. Itu wanita soleha, selalu taat kepada Allah dan Rasul. Allah sebutkan yang pertama itu fasolihatu qanitatun. Ya, wanita yang soleha itu wanita yang taat secara mutlak. Apapun kata Allah dan Rasul disikapi dengan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kemudian juga taat kepada suaminya, tapi taat kepada suami tidak mutlak, karena suami terkadang benar, terkadang salah. Ya, ketika benar ditaati, ketika salah tidak boleh ditaati. Ya, hafizatun, dan mereka menjaga kemaluannya, mereka menjaga kehormatannya, mereka menjaga dirinya ketika suami tidak bersama mereka. Dijagalah kehormatannya, dijaga harta suaminya. Jadi sebetulnya gampang untuk mendapatkan cinta suami, ibu-ibu sekalian, ya. Asalkan ibu mengetahui apa yang dicintai, disenangi oleh suami. Insya Allah semuanya kembali kepada agama. Semuanya kembali kepada ajaran yang Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Jadi seseorang yang taat kepada Allah dan Rasul, kemudian dia juga taat kepada suaminya dalam perkara-perkara yang ma'ruf, kemudian dia menjaga kehormatannya, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga harta suaminya, insya Allah Allah menyatakan mereka lah wanita yang salihah. Kemudian ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini tempatnya kesenangan. Dunia ini sebaik-baik perhiasannya siapa? Adalah wanita yang salihah. Dunia ini tempat kesenangan, dan sebaik-baik tempat kesenangan adalah wanita yang salihah. Pasti disukai oleh suaminya, insya Allah, bi'idznillah. Apalagi suaminya adalah laki-laki yang saleh juga, dan mereka bertakwa. Dia semakin dekat kepada Allah, semakin mencintai istrinya. Istri juga semakin dekat kepada Allah, semakin mencintai suaminya. Jadi masalahnya adalah pernikahan itu dilakukan karena Allah dan mengikuti syariat Allah, dan terus seperti itu sampai mereka meninggal dunia, sehingga mereka nanti akan dipertemukan kembali di dalam surga yang sama. Nah, kiat agar suami mencintai istrinya, di antaranya adalah yang mesti dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Di buku ini, kiat yang pertama ya, saya sebutkan kiat yang pertama yang mesti dilakukan. Kelihatannya remeh ini, remeh, gampang, mudah, atau kurang diperdulikan oleh para istri ya. Padahal ibu-ibu ketahuilah, semua suami sangat senang diperlakukan seperti ini. Coba dengarkan. Kiat pertama agar suami semakin mencintai istrinya, apa itu? Antarkan kepergian suamimu jika ia akan berangkat dengan mengecup tangannya. Ketika suami akan berangkat bekerja, mungkin di pagi hari gitu ya, berangkat bekerja, maka antarkan dia sampai ke depan pintu rumah itu loh, dikecup tangannya, ditatap matanya dengan penuh tanda kerinduan dan kecintaan. Subhanallah, menebarkan senyuman yang indah di wajahnya, dan ucapkan kalimat-kalimat yang akan menjadikan suami selalu merindukannya. Jangan melihat dari sisi wanita atau istri, lihat dari sisi apa yang disenangi oleh laki-laki. Semua laki-laki insya Allah, para suami sangat senang diperlakukan dengan cara seperti ini. Dia merasa dihargai, merasa dihormati, merasa dimuliakan. Ketika akan berangkat bekerja, diantarkan oleh istrinya, dicium tangannya, ditatap pandangan matanya, penuh dengan kerinduan dan kecintaan. Betul nggak Pak? Senang kan? Iya. Tapi tidak sedikit manusia atau para wanita ini yang tidak peduli masalah ini. Ketika mau pergi suaminya, pergi mas, ya. Bahkan dia pun tidak tahu suaminya pergi atau tidak. Atau dia mungkin suruh pembantunya, mbak, bukain pintu tuh, bapak mau pergi. Akhirnya yang salim sama dia pembantunya. Awalnya mungkin seperti itu, lama-lama dia cinta dan sayang kepada pembantunya. Karena pembantunya selalu perhatian, padahal pembantu itu disuruh sama majikannya ya. Jadi masalah seperti ini, masalah pertama, kalau sudah tidak diantar, tidak diperdulikan, tidak diperhatikan ya,
pergi sendiri, pulang sendiri, tidak ada ya perhatian dari istri, lama-lama rasa cinta itu berkurang. Karena cinta itu bisa bertambah, bisa berkurang, sama seperti iman. Iman kadang bertambah, kadang berkurang, dan bahkan hidayah pun kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang-kadang hidayah dicabut. Dicabutnya hidayah, selesai, dia menjadi kufur. Iman dicabut, selesai, dia jadi kufur. Begitu juga cinta. Cinta itu sebetulnya bisa ditumbuhkan, bisa diupayakan, bisa diusahakan. Ya, jika memang kita minta kepada Allah dengan doa, kemudian lakukan cara-caranya seperti ini. Sekali lagi, saya ulang kembali ya. Kiat pertama, antarkan kepergian suamimu itu jika ia akan berangkat dengan mengecup tangannya. Kemudian berdoa untuknya, hati-hati ya mas ya, semoga Allah menjaga dirimu, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah menyelamatkanmu dari wanita yang lain. Kabarkan begitu ya, hati-hati mas ya, dan menebarkan senyuman indah di wajahnya, dan ucapkan kalimat cinta yang akan menjadikan suami selalu merindukannya. Pandang wajah suami secara langsung, tatap pandangan matanya, fokuskan pada kedua matanya dengan pandangan penuh kasih sayang dan cinta. Kira-kira suami kalau diperlakukan seperti itu jadi pergi nggak sih? Akhirnya nggak jadi pergi ya. Ya udah deh, saya nggak jadi pergi deh, kita masuk kamar aja yuk. Tapi ini cara-cara yang dianggap, itu kan pengantin baru Pak Ustadz. Kalau pengantin lama sih yang udah 40 tahun, 50 tahun berumah tangga. Tidak, Islam mengajarkan ini, kehidupan berumah tangga. Rasulullah SAW dan istrinya bagaimana? Mereka saling mencintai, saling menyayangi. Rasul berusia 50 tahunan, bahkan 60 tahunan, beliau berlomba lari bersama Aisyah. Subhanallah, untuk menumbuhkan kecintaan, kedekatan, komunikasi yang baik. Berlomba lari untuk menyenangkan istrinya. Di awal ya Rasulullah kalah ya, tapi setelah itu lomba lari yang kedua Rasulullah menang bersama Aisyah. Dan Rasul pernah mandi bersama Aisyah, Rasul pernah mandi bersama Maimunah, Rasul pernah mandi bersama Ummu Salamah, Rasul pernah mandi bersama Aisyah, mandi bersama. Mungkin ini kan pengantin baru Pak Ustadz ya, kalau pengantin lama udah tua-tua begini masa mandi bersama. Rasul itu usianya pada waktu itu 50-an, bahkan 60-an sebelum beliau meninggal dunia. Disebutkan di hadis beliau kadang-kadang melakukan hal seperti itu. Subhanallah, salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin untuk menumbuhkan cinta di antara mereka. Yang dipelajari apa? Hadisnya bagaimana nih? Ini akidah bagaimana? Tafsir bagaimana? Fikih bagaimana? Boleh, silakan, bahkan wajib. Tapi kita lihat tidak semua bahagia dalam kehidupan rumah tangga. Bertengkar, berselisih, saling mengumpat, saling mencela, saling mengecam, saling melaknat, dan ujung-ujungnya minta cerai. Ya, istri minta cerai atau suami yang menceraikan istrinya. Ya, bercerai itu boleh, tapi itu solusi terakhir, bukan menjadi solusi pertama. Ya, insya Allah. Baru mulai udah nangis tuh, sedih dia mendengarkan ceramah saya. Apakah terjadi perceraian dia dengan siapa? Anak masih kecil ya. Baik ya. Inilah kurang lebih secara singkat ya. Kiat pertama, tentunya penjelasannya panjang lebar ada di buku. Tolong ibu-ibu praktekin, dan suami juga mengingatkan, kalau kamu ingin mendapatkan cintaku, sayangku, lakukanlah ini. Antar kepergianku setiap aku akan berangkat ya. Kecup tanganku, doakan ya. Kemudian tatap pandangan mata dan seterusnya. Insya Allah ya, suami pun semakin mencintai istrinya. Yang kedua, sebelum suami pulang, maka siapkan makanan, minuman, tempat tidur, pakaian, dan rapikan rumah, dan anak-anak pun juga demikian dengan baik. Subhanallah, alangkah senangnya suami ya ketika dia memasuki rumah nanti sudah bersih, sudah rapi ya. Ketika suami melihat seperti itu, maka dia pun semakin senang dan betah berada di rumah. Dan dia tahu ini adalah pekerjaan istrinya, dia pun semakin sayang. Karena istrinya betul-betul menyiapkan rumah yang menjadikan dia baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Tapi ada yang lebih baik lagi sebetulnya. Bukan baiti jannati, ada yang lebih baik lagi.
Bukan rumahku adalah surgaku, tapi apa? Zaujati jannati. Apa itu? Istriku adalah surgaku di dunia. Zaujati jannati fid dunia. Istriku adalah surgaku di dunia ini. Bisa nggak begitu, Bu? Kok antum yang jawab sih? Katanya ibu-ibu yang jawab ikhwan. Masya Allah. Apa antum ibu? Iya, zaujati jannati, istriku adalah surgaku di dunia. Subhanallah, dia senang. Makanya ada suami yang nangis ketika istrinya meninggal dunia. Ada juga sih yang senang, alhamdulillah bisa nikah lagi. Tapi kalau dia cinta sama istrinya, dia nangis ketika istri meninggal dunia terlebih dahulu. Kenapa? Dia cinta, Rasulullah cinta kepada Khadijah. Rasulullah menangis. Subhanallah, cinta mereka karena Allah. Rasul merasa, ya namanya juga musibah ya, merasa kehilangan betul-betul. Yang perhatian kepada beliau siapa? Di awal-awal lagi ketika berdakwah sangat sulit. Yang membantu beliau dari sisi harta, nasihat, ya, begitu banyak pengorbanan, kesetiaan yang dibuktikan oleh Khadijah. Rasul sudah menikah lagi setelah itu dengan Aisyah, dengan Hafsah, dengan Maimunah, dengan Sofia. Banyak istri setelah itu, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan Khadijah. Sehingga istri-istri yang lain pun merasa jealous, cemburu. Kenapa? Memang luar biasa Khadijah itu kepada Rasul. Rasul nggak bisa melupakannya. Nah, seperti itu, ya. Baik. Jadi antar suami tadi, kemudian juga sebelum pulang siapkan hal-hal yang dibutuhkan di rumah dan berhiaslah. Berhias untuk kepulangan suami ketika dia pulang dari tempat bekerjanya. Ya, usahakan untuk semakin cantik dan indahnya penampilan, maka hati suami pun akan semakin merindukan. Sambut suami di pintu rumah. Ingat ibu, suami pulang jam berapa mas? Tiba-tiba ada treat, ada bunyi klakson, ya, pertanda suami datang. Sambut suami itu, bukakan pintu, kemudian wajahnya berseri-seri menyambut suaminya, ceria. Kemudian cium tangannya, diucapkan salam, waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kemudian dia pandang suami tersebut dengan pandangan kasih sayang, dengan tatapan yang hangat, ceria, tersenyum, lembut, penuh kerinduan, ketenangan dan penantian untuk menaburkan keharuman cinta dan kasih sayang. Ini masalah kecil yang dianggap oleh para istri, padahal besar dalam pandangan suami. Cuman masalah awalnya diantar ke pintu rumah ketika mau berangkat, pulangnya disambut, itu saja sudah menyenangkan hati suami. Masalahnya tidak semua istri yang melakukan hal seperti ini kan. Ya, sekali lagi, mungkin awal-awal ketika pernikahan saja. Coba punya anak satu, udah berubah tuh. Anak dua, anak tiga, waduh, sudah. Perhatian kepada suami semakin berkurang. Siapa sekarang perhatian yang terbesar? Anak. Padahal kalau kita lihat dalam Islam, Rasul mengatakan siapa? Ketika beliau ditanya siapakah yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan bagi seorang istri, siapa? Suami nomor satu. Orang tua saja nomor dua. Kalau sudah memiliki suami nomor satu, orang tua nomor dua, yang paling berhak untuk mendapatkan kebaikan. Tapi kenapa mereka setelah menikah punya anak makin bertambah anak yang lebih diperhatikan dibandingkan suami? Akhirnya suami pun mencari wanita yang lain. Jangan salahkan suami seperti itu, ya, karena memang mereka tidak ada perhatian, tidak ada kepedulian. Banyak cara sebetulnya, tapi ini salah satunya. Antar ketika berangkat, ketika pulang disambut dengan penyambutan yang luar biasa. Istri memakai baju dengan wangi-wangiannya, ya, jangan memakai daster yang sudah 1 minggu, ya, dengan bau-baunya luar biasa. Ketika ketawa bersih, enak dilihat giginya, jangan sampai ada bawang, ada cabai, ada macam-macam yang ada di giginya, nggak enak. Bau juga ketika dicium. Maka perhatikan masalah ini jamaah sekalian. Kalau seandainya memang istri itu mempraktekkan dengan cara-cara yang terbaik, insya Allah suami pun akan semakin mencintainya. Nih, coba dilihat contohnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah menggigit daging. Digigit daging, sementara aku ketika itu sedang haid. Lalu daging itu aku berikan kepada Nabi SAW. Apa yang Rasul lakukan? Aisyah menggigit daging, lalu setelah itu diserahkan kepada Rasul. Maka Rasul pun melihat
di mana posisi Aisyah menempelkan mulutnya ketika makan daging itu, di mana posisinya, maka Rasul pun menggigit daging itu pada bekas gigitan Aisyah. Allahu Akbar. Dia cari, oh posisi di sini dia makan, maka Rasul pun menggigit di situ juga. Coba lihat, Aisyah kan melihat bagaimana akhirnya dia pun semakin mencintai suaminya. Dan ketika aku minum, setelah itu aku serahkan kepada Rasulullah. Rasul pun melihat di mana posisi bekas Aisyah tadi minum, di situ juga Rasul minum. Ini masalah kecil kan bagi kita, tapi itu berdampak loh kepada hati. Sekarang kita gimana? Ketika seandainya suami, ini andai kata contoh ya, suami minum, lalu setelah itu dikasih ke istrinya, enggak bekas kamu bau. Atau suami makan sesuatu, lalu makan apel misalnya ya, bekas gigitan apel tadi itu dikasih kepada istri, kata dia nggak mau, saya mau apel yang lain. Kenapa? Bekas gigitan kamu. Itu sangat meruntuhkan cinta dan sayang dia kepada pasangan. Lihat bagaimana ini, Rasulullah mencontohkan, istri juga seharusnya begitu. Ketika Aisyah makan, maka Rasul mencari di mana posisi bekas gigitan Aisyah. Begitu seharusnya kita. Di mana bekas minum tadi yang diminum oleh Aisyah, Rasul mencari. Maka Aisyah pun luar biasa sangat cintanya kepada Rasul, karena memang Rasul seperti itu. Dan ini sebetulnya bukan hanya Rasul saja, tentunya para wanita, para istri juga demikian ya. Nah, kemudian berikutnya adalah secara singkat, ucapkan terima kasih ibu-ibu sekalian ya kepada suami yang telah membahagiakan, yang telah bersusah payah mencari rezeki yang halal ya. Meskipun barangkali belum cukup, tapi doakan supaya dia dimudahkan oleh Allah. Ucapkan terima kasih itu kepada suami, jangan menjadi wanita yang kufur. Karena Nabi SAW menyebutkan di hadis ya, bahwa aku melihat neraka dan kebanyakan penghuninya adalah wanita. Kenapa? Apakah mereka kufur kepada Allah? Tidak, mereka kufur kepada suaminya. Kenapa? Ya, ketika suaminya memberikan kebaikan-kebaikan begitu banyak, maka si istrinya mengatakan, engkau tidak pernah melakukan kebaikan kepada aku. Panas setahun, habis oleh hujan satu hari. Engkau tidak pernah melakukan kebaikan kepada aku. Yang seperti ini yang menjadikan kebanyakan wanita menjadi penghuni neraka. Rasulullah mengatakan demikian. Mereka bukan kufur kepada Allah, mereka bukan melakukan kesyirikan, tetapi mereka kufur kepada suaminya. Di mana suaminya melakukan kebaikan-kebaikan kepada istrinya, ya memanglah suami kan pasti punya plus dan minus ya. Dia juga punya kesalahan ini dan itu, tapi wajarlah, dia manusia biasa, bukan malaikat. Tetapi jangan hilangkan kebaikan-kebaikan yang banyak pada dirinya ya, sehingga akhirnya si wanita ini, si istri mengatakan bahwa engkau tidak pernah melakukan sesuatu pun kepada aku dari kebaikan-kebaikan. Subhanallah. Maka hati-hati ya, kalau seperti ini berarti dia adalah orang yang berdosa besar dan menjadi, naudzubillah, besar peluang untuk menjadi penghuni api neraka. Bagi seorang wanita, berterima kasih dan taat kepada suami merupakan hal yang banyak sekali menyebabkan mereka masuk surga. Apa kata Rasul? Dengarkan ibu-ibu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabrani ya, idza shallatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang wanita itu, seorang istri, salat 5 waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya, kemudian dia taat kepada suaminya, 4 ya. Ini hal yang sangat mudah sebetulnya wanita untuk masuk surga. Tapi tentunya dia melakukan ketaatan yang lain juga ya. Apabila wanita salat 5 waktu dengan benar, tentunya ikhlas, kemudian dia puasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suami disertakan di situ, maka nanti dikatakan kepada wanita tersebut nanti pada hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Silakan masuk surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Berapa banyak pintu surga? Siapa yang pernah ke sana? Antum?
Tadi begitu. Berapa banyak? 8 pintu surga ya. Dan silakan masuk surga dari pintu mana saja yang diinginkan. Subhanallah. Disebutkan di situ salah satu yang terakhir, ketaatan kepada suami. Di antaranya apa? Disebutkan di sini kiat yang ke-8, jangan menolak suami apabila dia mengajak ke tempat tidur. Nah, kecuali kalau ibu sakit berat, kalau berhubungan dengan suami kayaknya langsung mati deh gitu, udah nggak usah. Kalau berhubungan kayaknya langsung mati deh, ya udah nggak usah mendingan ya. Tapi kalau cuman pilek-pilek saja, jangan ditolak permintaan suami untuk berhubungan. Karena ini penting, suami melihat di luar banyak sekali fitnah, godaan ya, wanita terbuka aurat sampai di handphone nih begitu banyak nih, begitu dibuka nggak sengaja sih, tapi nggak sengajanya sering. Nggak sengajanya sering, dibuka lagi kelihatan, buka lagi kelihatan, nggak dilihat, sayang gitu kan, padahal itu dosa tuh, awalnya sih nggak apa-apa, 2-3 kalinya. Nah, karena nggak sengajanya banyak, yang terpapar banyak, padahal nggak sengaja, apalagi yang disengaja, pusing kepala, stres, dan dia adalah laki-laki yang normal, dia mendatangi istrinya, ternyata istri menolak, nggak mau berhubungan, dosa loh, malaikat akan melaknat sampai pagi. Dan bahkan disebutkan di hadis, Allah tidak menerima sholatnya ya, sampai dia datang kepada suaminya. Hati-hati. Jadi kalau penolakan ini terjadi terus menerus, nah maka wajar saja sang suami akhirnya semakin berkurang cintanya, semakin berkurang sayangnya, dan akhirnya dia mencari yang lain. Hati-hati ya, jangan selalu salahkan suami. Suami memang punya kesalahan, tapi jangan selalu salahkan suami ketika ada permasalahan rumah tangga. Kenapa dia? Coba evaluasi, jangan-jangan itu kesalahan dari istrinya sendiri, sehingga menjadikan suami nggak betah di rumah dan akhirnya mencari ketenangan dan kebahagiaan di luar, bahkan ingin mencari pasangan yang lain yang sah, atau bisa jadi mereka berselingkuh, bisa jadi juga mereka berzina. Ya, jadi jaga suami itu dari perbuatan-perbuatan dosa seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, di antara yang lain yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yaitu pada kiat yang berikutnya, di mana disebutkan di sini bahwa jika suami sedang mengalami kesulitan ekonomi, maka jangan bebani dirinya dengan berbagai macam permintaan yang tidak dia mampu untuk memenuhinya. Jadilah penolongnya ketika dalam masa-masa yang sulit, terutama kemarin ya, pandemi itu, begitu banyak perceraian terjadi di mana-mana. Suami sudah berusaha maksimal mencari nafkah, istri nggak terima. Kenapa kondisi sekarang seperti ini? Berkurang nafkahnya atau tidak ada sama sekali. Akhirnya mereka minta cerai. Padahal kita sama-sama seharusnya senang sama-sama, susah sama-sama. Kecuali kalau suami sengaja tidak mau mencari nafkah. Ini kan dia sudah berusaha. Ya. Ternyata memang fitnah terbesar bagi wanita itu harta ya. Fitnah terbesar bagi laki-laki wanita. Ada uang abang disayang, tidak ada uang nyawa suami pun melayang. Gitu ya. Ya tidaklah ya. Kalau di sini sih ibu-ibu kelihatannya soleha semua ya. Kelihatannya. Bener nggak sih? Ya mudah-mudahan bener ya. Jadi ada uang, tetap ibu sayang sama suami. Ya. Tidak ada uang pun ibu tetap sayang sama suami. Biasanya ibu-ibu sayang sama suami itu di awal bulan ya. Semakin bertambah cintanya karena di awal bulan suami memberikan gajinya 50 juta itu. Masya Allah, amin dong ya, duit aja amin. Suami memberikan uang 50 juta di awal bulan, tapi begitu tanggal 20 ke atas, nah uang 50 juta itu semakin sedikit ya, makin berkurang, maka mudahlah emosional, mudah marah ya. Subhanallah. Baik, yang berikutnya adalah berikan sekali waktu hadiah-hadiah kepada suami dengan hadiah yang bisa menjadikan dia terkejut ya. Kenapa? Karena ini merupakan sesuatu yang lama diinginkan oleh suami. Apa kata Nabi? Tahadu tahabu.
Ya, saling memberikanlah hadiahlah kalian, niscaya kalian pun akan saling mencintai, saling memberi hadiah. Maka istri boleh saja memberikan hadiah, nggak mesti mahal-mahal, sehingga suami pun semakin mencintai istrinya. Ini salah satu cara ya. Dan hubungi suami ketika ia sedang beristirahat di tempat pekerjaannya. Ibu-ibu telepon, WA suami, gimana mas? Ya, jam berapa? Mungkin waktu-waktu senggang, ba'da zuhur, dia istirahat habis makan siang, atau mungkin dia sedang safar, berada di luar kota. Coba telepon, WA, perhatian. Ini udah seminggu keluar kota, enggak ditelepon-telepon. Ada kan seperti itu? Suami merasa, saya pergi dari rumah udah seminggu enggak ditelepon-telepon sama istri. Apa dia enggak butuh sama saya? Apa dia enggak rindu? Nah, tunjukkan bahwa memang rindu, nggak masalah. Jangan malu dengan suami. Suami juga nggak usah malu sama istri. Orang sama-sama seakan-akan satu jiwa, seakan-akan satu raga, seakan-akan satu tubuh yang sama. Kamu tuh bagaikan pakaian bagi mereka, mereka bagaikan pakaian bagimu. Tunjukkan perhatian itu ketika suami ada di luar, sedang bekerja atau berada di luar kota ya. Dengan kalimat-kalimat yang bisa disebutkan yang akan mencairkan suasana atau semakin menumbuhkan rasa cinta. Apa contohnya? Bu, coba diingat dan dicatat ya. Ini contoh saja. Ketika suami berada di luar, supaya suami semakin mencintai istri. Perhatian iya, tapi kalimat-kalimatnya coba disusun seperti ini. Nanti di WA ya, atau di telepon, atau mungkin langsung bicara dengan suami di depan matanya. Apa itu? Mas, apa bedanya kamu dengan angkot? Apa bedanya kamu dengan angkot? Tahu kan angkot? Mobil angkot tuh. Kata suaminya, ya angkot itu mobil, saya manusia. Apa bedanya kamu dengan angkot? Ya itu tadi. Bukan begitu mas. Jadi bedanya apa? Angkot itu jauh dekat 5.000 rupiah, sedangkan engkau jauh dekat tetap ada di hatiku. Cuit-cuit, catat ini pelajaran nih ikhwan, pelajaran ini. Iya, jadi status WhatsApp ya. Apa bedanya kamu dengan angkot? Angkot itu jauh dekat 5.000, sedangkan engkau jauh dekat tetap ada di hatiku. Langsung suami kaget. Apakah begitu? Iya. Langsung suami mengeluarkan dompetnya dan memberikan semua dompet itu kepada istri. Istri senang kan? Begitu dibuka istrinya kosong. Ternyata memang kosong, isinya ATM. Begitu ATM dilihat isinya kosong juga. Ya, ini salah satu ungkapan yang menarik ini. Coba dipraktekin ya. Engkau jauh dekat tetap ada di hatiku. Jadi ketika bertemu juga bisa bicara seperti itu. Atau mungkin suami lagi di luar, nggak masalah. Atau mungkin lagi di luar kota. Masya Allah, istriku sangat perhatian. Jauh dekat tetap ada engkau di hatiku. Fisik kita tidak bersama, tetapi hati kita selalu bersatu. Allahu Akbar walillahil hamd. Nih, coba lagi yang lain. Catat bu, ikhwan, catat juga nih. Ajarkan kepada istrinya, ajarkan juga kepada suaminya ya. Ini bukan ngegombal ya. Wah, ngegombal nih Ustadz nih. Bukan, ini cara yang memang disyariatkan. Coba ya, dihafalkan dan ditulis ini dan dipraktekkan. Apa itu? Ibu nanti pulang ke rumah, ambil spidol warna hitam dan ibu warnakan tanggal merah yang ada di kalender. Semua tanggal merah tuh, hari libur tanggal merah, semua dihitamin dengan spidol hitam. Maka suami melihat, kenapa kamu hitamkan semua ini? Kita nanti nggak tahu tanggal libur, hari merah tanggal ini hari apa, dihitamkan semua seakan-akan tidak ada hari libur. Kata istrinya apa? Aku sengaja menghitamkan semua tanggal merah ini suamiku, agar tidak ada hari libur untuk mencintaimu. Catat. Izin Atanas. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Ya, kita teruskan ya sedikit. Jadi masih ingat tadi, ambil spidol warna hitam dan dihitamkan semua tanggal merah yang ada di kalender. Nah, setelah itu kan suami penasaran, bertanya kepada istrinya, kenapa kamu hitamkan semua? Nanti kita nggak tahu hari libur nih, tanggal merah. Nah, istrinya menjawab dengan jawaban yang sangat mengejutkan, mengagetkan, dan bisa jadi suaminya langsung pingsan. Apa itu? Aku sengaja menghitamkan semua tanggal merah ini agar tidak ada hari libur untuk mencintaimu. Waduh, kalau begitu kamu minta apa? Langsung suaminya ngomong gitu. Kamu minta apa? Minta apa? Saya minta ini mas, catat. Minta ini mas, catat. Minta ini mas, catat. Suruh catat semua, catat doang. Kapan dipenuhi? Ya, sementara catat dulu lah. Ya, nanti suaminya akan penuhi semuanya. Ya, taib. Jadi ini cara-cara yang sebetulnya dianggap remeh dan gampang ya, sepele. Tapi jangan salah bu, suami sangat senang diperlakukan seperti itu. Tapi serius ya, bukan bercanda. Ketika dia mengucapkan kalimat itu, apa bedanya kamu dengan angkot? Jauh dekat kamu tetap ada di hatiku. Angkot itu jauh dekat 5.000. Kamu jauh dekat tetap ada di hatiku. Jangan malu mengungkapkan kalimat ini untuk menumbuhkan cinta. Cinta itu bisa berkurang bahkan hilang. Nah, upaya-upaya ya, memang cinta karena Allah itu karena sama-sama bertakwa, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Ya, cintanya karena Allah, bukan bucin ya. Bukan budak cinta, bukan bucin, betul-betul karena Allah. Sehingga itu nanti dibuktikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pertama tadi, apa bedanya kamu dengan angkot? Yang kedua dengan masalah spidol. Satu lagi yang terakhir nih, catat ya. Yang terakhir adalah istri minta diajarkan berenang kepada suaminya. Ajarkan aku berenang mas. Bukankah kamu bisa berenang? Karena suaminya tahu istrinya itu bisa berenang. Ajarkan aku berenang. Kamu bisa berenang, tapi saat ini mas, aku sedang tenggelam di hatimu. Saat ini aku sedang tenggelam di hatimu. Allahu Akbar. Ini 3 nih. Jadi apa hasil kajian ini? Hasil kajian ini angkot, spidol, berenang. Hasil kajian tadi malam.
Ditanya sama istrinya pulang, apa tadi hasilnya? Angkot, ini doang ini diingat, yang lain lupa tuh. Ya, angkot, spidol sama berenang. Subhanallah. Doakan suami jamaah sekalian, ibu-ibu, Allahumma ja'al ya zauji, atau mungkin suami yang mendoakan istrinya, Allahumma ja'al zaujati zaujatan salihah tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Pernahkah antum membaca doa ini untuk istri? Ya Allah, jadikan istriku istri yang salihah, yang selalu membantuku, menolongku dalam kehidupan duniaku dan akhiratku. Selalu dia menolong diriku, membantuku. Untuk masalah dunia ditolong, masalah agama ditolong, masalah akhirat ditolong. Doa ini dihafalkan. Allahumma ja'al zaujati zaujatan salihah. Ya Allah, jadikanlah istriku istri yang salihah, yang selalu membantuku dalam kehidupan dunia dan akhiratku. Ya. Jadi jamaah sekalian berbahagia, hendaknya selalu diupayakan, dilaksanakan ini semua dalam kehidupan sehari-hari. Jangan malu. Sekali lagi, suami membantu istrinya, istri membantu suaminya, dan suami berkewajiban untuk mendidik, membimbing, mengarahkan istrinya. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana istri bisa soleha, bisa menyenangkan, dan bagaimana suami juga bisa mendapatkan cinta dari istrinya? Ternyata mereka bukan soleh dan soleha. Sulit. Kalau kita lihat orang lain ya, yang jauh dari agama, kelihatannya mereka saling mencintai. Saling mencintai mereka bukan karena Allah, pasti tidak akan berkah, tidak akan mendapatkan kebaikan dari Allah. Tapi saling mencintainya karena Allah. Suami semakin taat, istri pun semakin mencintai. Istri semakin taat, suami pun semakin mencintai. Begitu. Cintanya betul-betul karena Allah. Dan kalaupun ada kekurangan masing-masing, maka bersabar, bersabar dan bersabar. Jamaah sekalian, modal terbesar dalam rumah tangga apa itu? Modal terbesar dalam rumah tangga apa? Dari awal pernikahan sampai mati. Nih, ada hadiah nih. Modal terbesar kita dalam rumah tangga dari awal pernikahan sampai mati, sehingga mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dan macam-macam nikmat yang Allah berikan. Apa modal kita dalam rumah tangga ya? Apa? Percaya, cinta, iman, sabar, takwa. Ini ulama selisih pendapat. Umat bertanya bingung. Jawabannya apa? Sabar. Sabar merupakan modal terbesar kita. Jadi istri melihat kekurangan suami, sabar, perbaiki lagi, bagus lagi. Ada kekurangan lagi, perbaiki lagi, bagus lagi. Ya, suami melihat begitu, istri juga begitu. Sama-sama sabar. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar menjauhi kemaksiatan, dan sabar menghadapi ujian dan cobaan yang pasti ada. 3 bentuk kesabaran ini. Setiap suami pasti melihat istrinya ada kesalahan, pernah ada kesalahan, pernah ada khilaf, nggak sengaja, nggak tahu, dan seterusnya. Istri juga begitu, melihat suaminya pernah ada kesalahan. Nah, masing-masing ada plus dan minus, disikapi dengan sabar. Sabar, insya Allah keluarga itu bahagia. Sabar merupakan modal terbesar. Sabarnya karena Allah ya, bukan semata-mata karena dunia, ini bagaimana bisnisnya, bagaimana hartanya, tidak. Betul-betul sabar. Istrinya sabar menghadapi suaminya yang ya Allah memusingkan kepalanya barangkali, atau suami juga bersabar menghadapi istri, gimana lagi. Yang penting memang tidak ada tindakan-tindakan yang terlalu berlebihan yang sebetulnya boleh mereka bercerai ya. Selama masalah-masalah kecil, ya sudahlah, dibicarakan kembali, diakurkan, dimediasi, ada orang ketiga ya, cari titik temu, perbaiki bersama. Taib. Tadi yang pertama kali mengatakan sabar antum ya. Nah, Bapak mau dapat hadiah apa nih Pak? Buku yang berjudul yang mana nih? Yang ini saja. Usia ada istri bawa di sini? Ada. Di rumah. Masya Allah. Berapa usianya Pak? 63. Istri? 1. Usianya, bukan jumlahnya. Usianya. 9. Istri 59. Tapi cuma 1 istrinya kan? Masya Allah. Kira-kira butuh buku ini Pak? Butuh ya? Alhamdulillah. Baik.
Umur 62 saja masih pengen cinta-cintaan nih. Iya, boleh, nggak masalah. Yang penting saling mencintai ketika masih hidup. Ya enggak? Ketika sudah mati gimana caranya? Paling mendoakan saja kan? Ya, mendoakan pasangannya yang sudah meninggal dunia. Saya berceramah di Jakarta. Suatu ketika membahas suatu tema bagaimana suami dan istri, tiba-tiba selesai kajian datanglah ke depan ibu-ibu yang berusia 83 tahun. Dan dia menangis di depan saya ketika selesai kajian. Pak Ustadz, saya terharu, tersentuh, dan saya rindu sama suami saya yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu, ketika ibu itu berusia 80, sekarang 83. Ya, suaminya meninggal 3 tahun yang lalu di usia 86. Saya berumah tangga dengan suami saya 57 tahun. Berasa sekali Pak Ustadz, ketika kami bersama dalam suka dan duka, ya ada masalah ini dan itu, kami selalu hadapi bersama. Ya, dan ketika sekarang suami saya sudah pergi, udah 3 tahun yang lalu, selalu saya ingat dengan suami saya. Kira-kira ini dosa apa tidak? Jadi takut dosa dia. Sambil menyampaikan ceritanya sambil nangis dia. 83 loh. Suaminya meninggal 3 tahun yang lalu di usia 86. Tapi istri ini masih tetap mencintai suaminya, rindu ingin ketemu suaminya. 57 tahun bersama. Ya, ada orang yang kalau suaminya mati, bagus deh, syukurin deh. Atau mungkin istrinya mati, alhamdulillah bisa nikah lagi. Tapi ada orang yang meninggal pasangan hidupnya, mungkin suami atau istri, sedihnya luar biasa. Karena memang mereka sama-sama berusaha menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan mereka pun saling menyayangi, merindukan, dan saling mencintai. Ya, subhanallah. Maka coba kita raih bisa seperti itu, insya Allah keluarga kita akan berbahagia. Nah, sekarang saya kasih lagi pertanyaan untuk hadiahnya buku ya. Siapa yang bisa jawab ayat Al-Quran yang saya bacakan? Bisa? Di mana posisi ayat yang saya bacakan ini? Dan bocorannya, ayat itu ada dalam Al-Quran. Dan ayat itu ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Ya, insya Allah. Ya, ini bocorannya ini. Ya, siap ya. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa 'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. An-Nisa juz 4 ayat 19. An-Nisa ayat betul, An-Nisa ayatnya enggak, kurang tahu. Posisi ayatnya di juz 4 halaman 19. Iya, bukan dengan juz 4 halaman sekian, tapi ayatnya. An-Nisa betul, ayat berapa itu? Bergaulah dengan istrimu dengan cara yang terbaik, kata Allah. Perintah kepada suami ini, bergaulah dengan istrimu dengan cara yang baik. Apabila kamu tidak menyukai ada perkataan istri, perbuatan istri yang tidak kamu sukai, kata Allah apa? Sabar. Ayat 19. Iya, setelah lihat Google ya. Betul? Ngaku aja deh. Anak kan lihat tadi atau begini tadi. Nggak apa-apa. Barakallahu fiik. An-Nisa 19. Antum mau hadiah apa ini? Bukunya berjudul yang mana tadi? Atau yang lain? Udah nikah belum? Antum udah nikah belum? Istrinya berapa? Satu. Masya Allah. Ya, kembali ya. An-Nisa ayat 19. Apa kata Allah? Bergaulah dengan istrimu dengan cara yang baik. Ini bagi suami ya. Bergaulah dengan istri dengan cara yang baik. Apabila kamu tidak menyukai ucapan istri atau perkataan istri ya, mungkin membuat kita jadi tersinggung, ya kita marah, maka kata Allah, sabar. Pasti kita ini pernah merasa marah, merasa tidak nyaman dengan ucapannya, tindakan istri. Ya, tetapi Allah berikan solusi. Maka bersabarlah menghadapi istri yang barangkali ucapannya, perkataannya, perbuatannya, tindakannya tidak kamu sukai. Sabar, sabar, sabar sebagai modal terbesar dalam kehidupan rumah tangga. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu tidak menyukai istri pada satu sisi, tapi Allah menjadikan kebaikan-kebaikannya pada sisi-sisi yang lain.
Dia punya kekurangan, tapi Allah berikan kebaikan yang lain yang lebih banyak sebetulnya, maka bersabarlah. Alhamdulillah ya, seperti itu. Nah, ini sebetulnya nasihat untuk para suami. An-Nisa 19 tadi, maka suami bersabar karena memang istri punya kekurangan, begitu juga istri bersabar menghadapi kekurangan suaminya. Gimana? Hah? Salat dulu? Salat dulu apa salat Isya? Ya, tapi kita Isya dulu ya berjamaah, nanti kita sambung lagi dengan buka. Sudah masuk ini soal jawab pertanyaan-pertanyaan ya. Biasanya dari ibu-ibu nih, dan isinya curhat biasanya. Tuh kan benar kan, suami saya suami saya. Yaudah, ntar kita bacain ya, insyaallah setelah kita sholat Isya berjamaah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita mulai dengan sesi kedua ini untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, apabila istri sudah patuh dan memperlakukan suami dengan sangat baik, namun suami tidak ada perhatian kepada istri, walaupun istri sedang sakit ataupun sibuk dan perlu bantuan suami, tidak ada niatan untuk membantu istri, sedangkan suami memilih untuk tidur. Mohon dijawab Ustaz. Ya, baik. Yang bertanya, tolong dengarkan ya. Di sini kan klaim sepihak nih. Klaim sepihak dari istri bahwa dia merasa sudah patuh dan memperlakukan suami dengan sangat baik. Yang bicara seperti ini siapa? Yang menilai seperti ini siapa? Istri itu sendiri. Apa benar? Mohon maaf, bisa jadi penilaian seperti ini tidak objektif. Bisa jadi tidak benar. Kata istri merasa sudah baik, kata suami. Atau oke lah, mungkin barangkali ini benar ya. Memang istrinya soleha. Tapi di sini dikatakan suami tidak ada perhatian kepada istrinya walaupun sedang sakit, sibuk dan lain-lain. Nah, bagaimana ini? Sedangkan suami memilih untuk tidur. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi pada suami. Kenapa dia tidak bantu istrinya? Ini kalau istrinya benar ya, memang dia betul-betul soleha, dikatakan di sini memperlakukan suami dengan sangat baik, sudah patuh. Kenapa tidur? Mungkin yang pertama, istri harus tahu barangkali suami memang betul-betul sangat luar biasa capeknya pada waktu itu, barangkali ya, sehingga nggak bisa membantu istrinya. Lihatlah situasi dan kondisi yang ada. Apabila memang demikian, dia sangat capek, letih, lelah bekerja seharian atau mengurus hal-hal yang harus dia urus, tiba-tiba sampai di rumah istri pun minta bantu lagi, sedangkan mungkin dia tidak lagi punya tenaganya habis, barangkali seperti itu. Tenaganya habis untuk mencari nafkah seharian, jalan sana sini, sehingga pulang tuh untuk istirahat, dia butuh tidur. Jadi baik sangka dulu lah kepada suami, barangkali seperti itu ya. Ini kalau memang dia betul-betul sangat capek, bukan dia malas, bukan dia tidak mau menolong, tapi betul-betul sangat capek dalam perjalanan dari luar kota, barangkali safar, dia sebagai musafir, atau mungkin seharian itu dia mengurus nafkah di luar atau urusan acara-acara yang lain. Nah, tapi kalau andai kata memang si suami tadi tidak ada uzur, tidak ada alasan, tidak ada halangan untuk membantu istri, malas aja. Nah, ini tentunya si suami ya berdosa ya. Karena istri butuh dibantu, wajar-wajar saja. Dia perlu dibantu karena dia ada kebutuhan yang mungkin dia tidak bisa urus sendirian. Apalagi ini berkaitan dengan rumah tangga mereka, masalah anak, masalah rumah dan lain-lain. Jadi suami kalau sengaja
tidak mau memberikan bantuan kepada istrinya, tidak mau menunaikan kewajibannya. Karena kewajiban suami bukan hanya memberikan duit, tapi juga membantu bagaimana kebutuhan-kebutuhan di rumah tangga, butuh tenaga, butuh waktu, butuh harta, butuh kasih sayang, butuh perhatian. Istri itu butuh, dia juga di rumah sumpek ya, penat, di rumah juga bosen barangkali. Dia butuh bercanda, butuh komunikasi, butuh ada interaksi, atau mungkin dibawa keluar jalan-jalan sebentar. Karena dia juga rutinitasnya kadang-kadang bosan juga, pagi, siang, sore, malam di rumah saja. Kalau suami kan mungkin banyak acara, jadi fresh. Ini ya, jadi kalau memang seperti ini dia tidak betul-betul membantu istrinya, bahkan tidur. Sedangkan istri dikatakan di sini sakit pun nggak peduli, langsung tidur. Ya tentunya ini bukan suami yang baik ya, bukan suami yang soleh, berarti dia suami yang zalim. Dia berdosa besar. Ya, tidak mau bertanggung jawab mengurus istri atau mungkin anak-anaknya ya. Maka dinasehatilah, nasihati suaminya, dakwahi, perbaiki dan doakan. Mudah-mudahan dia berubah ya, dan lakukan cara-cara yang terbaik untuk mendakwahi suami. Bagaimana caranya? Supaya suami itu berubah menjadi lebih baik, menjadi lebih saleh, menjadi lebih perhatian, menjadi lebih cinta dan lain-lain. Ada 20 kiat. 20 kiat mendakwahi suami. Kita kan suami nih, masing-masing kita punya istri, punya anak di rumah ya. Bagaimana? Ini kan karena istri yang bertanya. Tentunya dia ingin ada solusi untuk memperbaiki suaminya. Kalau memang betul suaminya zalim ya. Tapi kalau suami tadi karena betul-betul sangat capek, dia pengen tidur, bisa dimaklumi. Berikan dia istirahat dulu. Setelah dia istirahat, ya cukup. Nanti dia bangun, baru sampaikan masalah kita. Bu, ibu-ibu masih ada nggak sih? Ibu-ibu masih ada? Masih hidup? Nah, ibu-ibu yang semoga solehah semua, ketika suami itu pulang, jangan langsung ditodong, bukan dengan pistol, tapi ditodong dengan berbagai macam urusan rumah. Ketika dia capek, persilakan untuk makan dulu, istirahat dulu. Mas, ini rumah bocor. Mas, anak begini, ini gimana nih, ini gimana. Ini nggak nyaman suami pulang tuh untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan ya. Mohon maaf ini, yang sudah ngaji pun, yang sudah taklim sekian lama, kadang-kadang suka lupa ini. Ketika suami pulang ke rumah, jangan dibebani lagi dengan sesuatu yang menyibukkannya, karena dia sudah capek seharian bekerja, jalanan macet ya, susah payah mencari rezeki yang halal. Permasalahan di rumah, masalah ibu, masalah anak, masalah apapun dibicarakan setelah suami barangkali makan dulu atau istirahat dulu. Ya, berikan waktu dia untuk tenang, istirahat. Setelah itu nanti disampaikan apa permasalahan yang ingin didiskusikan bersama, musyawarah, cari solusi. Nah, seperti itu ya. Nah, 20 kiat untuk mendakwahi suami ada tulisannya di Telegram saya. Silakan Bapak Ibu barangkali punya aplikasi Telegram, bukan Instagram ya, tapi Telegram, bukan WhatsApp tapi Telegram. Di Telegram saya ini ada beberapa ratus artikel yang bisa dilihat, terutama tanggal 21 September. Telegram saya Najmi Umar Bakar, di situ ada tanggal 21 September. Judul artikelnya 20 kiat mendakwahi suami. Nah, jadi kan kalau saya bacakan semua kan sangat panjang ya. Nah, kita bahas juga satu persatu, kayaknya waktunya sangat menyita waktu karena kita udah malam ini. Silakan yang bertanya atau jamaah lain punya Telegram, bisa silakan dilihat di Telegram saya Najmi Umar Bakar. Dan di situ tanggal 21 September ada artikel berjudul 20 kiat mendakwahi suami. Lakukan 20 kiat ini, insya Allah suami berubah. Suami menjadi lebih baik. Yang namanya usaha, tetap hasil Allah yang menentukan, bukan kita. Kita hanya manusia biasa, tapi cara-cara 20 kiat ini semuanya sesuai dengan syariat. Contohnya apa? Tetaplah istri itu memberikan pelayanan kepada suami. Meskipun suami mungkin ada sesuatu yang tidak dia sukai dari sikapnya, ucapannya, tetap memberikan pelayanan. Yang kedua,
ikhlaskan karena Allah dalam memberikan pelayanan itu, karena itu merupakan ibadah. Istri memberikan ketaatan, pelayanan kepada suami itu ibadah dan pahalanya besar. Yang ketiga diantaranya adalah ajak suami untuk taklim. Jangan ibu terus yang taklim, ya. Suami ajak ke kajian-kajian seperti ini maupun kajian tempat lain, ya, agar dia tercerahkan, mendapatkan kesadaran bagaimana cara menjadi suami yang benar, bagaimana agar tumbuh imannya, bagaimana agar tumbuh rasa takut kepada Allah, ya, bagaimana supaya lembut hatinya. Nah, ini bermanfaat sekali, karena biasanya yang ngaji terus umumnya itu para ibu-ibu, ya. Ibu-ibu itu Senin ngaji, Selasa ngaji, Rabu ngaji, Kamis, seminggu 8 hari ngajinya. Tuh ibu-ibu tuh. Kalau suami kan barangkali Sabtu 3 hari, ya, Sabtu, Ahad dan Minggu. Kalau suami itu ngaji 3 hari dalam seminggu, Sabtu, Ahad dan Minggu. Nah, kalau ibu-ibu itu bisa 8 hari ngaji di mana-mana, tapi suami nggak dibawa. Pengen suaminya jadi baik, perhatian, cinta dan lain-lain, tapi nggak dibawa untuk ngaji. Atau mungkin suaminya ngaji terus, istri nggak dibawa. Bagaimana? Karena tidak akan mungkin kita bisa menjadi orang yang benar, orang yang baik, kecuali kembali kepada Allah. Selesai. Kembali kepada agama, pahami dengan benar, amalkan dengan benar. Minta kepada Allah keteguhan, keistiqomahan, kesabaran dan lain-lain. Tidak akan mungkin kita bisa jadi lebih baik dengan cara-cara ikhtiar kita secara manusiawi semata, tapi Allah yang akan membantu memberikan taufik dan hidayah. Diingat ayat Allah dalam Al-Quran. Nah, sekarang kalau saya bicara ayat, berarti ada hadiah. Siapa jamaah sekalian yang bisa memberitahu kepada saya posisi ayatnya, ya? Dan ayat ini saya kasih bocoran, ada dalam Al-Quran, ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Coba cepat-cepatan ya, open Google nggak apa-apa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi seseorang sampai dia ada niat, tekad dan semangat untuk merubah dirinya sendiri. Nanti Allah bantu. Yang penting dia ada niat dulu, tekad dan semangat untuk merubah dirinya. Dia berjuang, dia berkorban untuk memahami Islam dan seterusnya. Nah, jadi intinya ayat itu adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi seseorang sampai orang itu merubah dirinya sendiri. Ada usaha, ikhtiar, doa segala macam, nanti Allah rubah dia. Nah, merubah suami juga demikian. Coba di mana posisi ayatnya? 11. Yang mana nih? Kiri dan kanan. Yang duluan yang mana nih? Hah? Antum ya? Ar-Ra'du ayat 11, benar ya? Berdasarkan informasi Google. Gak apa-apa, namanya juga usaha. Iya, surah Ar-Ra'du surah 13 ayat 11. Nah, antum mau buku yang mana nih? Ada tinggal 2 judul di sini. Iya, atau mungkin yang ini. Yang di sini ada judulnya yang tadi kita bahas ya, 50 kiat agar cinta suami kepada istri semakin dahsyat. Yang kedua, 100 kiat bagi orang tua agar anak insya Allah menjadi soleh dan soleha. Yang ketiga, besok pagi kita bahas di Surabaya ini, di masjid apa? Al-Ikhlas ya, 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Nah ini, jadi antum mau yang mana nih? Semua? Yo jangan dong. Ini kan punya panitia, tanya panitia, jangan tanya ke anak. Yang terakhir ini. Ini besok pagi dibahas nih di Masjid Al-Ikhlas ya, insya Allah jam 9 ya. 50 sebab terhindar dari siksa kubur. Apa sebab-sebab yang bisa kita kerjakan? Surah apa tadi? Surah 13 ayat 11 ya. Jadi ibu-ibu silakan baca komplitnya, lengkapnya di Telegram saya yang berjudul 20 kiat mendakwahi suami. Doakan suami bangun malam ya, agar Allah berikan hidayah kepadanya. Insya Allah berubah. Yang penting kita sabar untuk menunggu perubahan itu. Bisa jadi cepat ataupun lambat ya. Yang saya sampaikan cuma sedikit ya, karena yang lain itu ada jumlahnya 20 kiat, bisa baca sendiri di Telegram. Kemudian yang kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bagaimana kalau suaminya pelit? Uang diumpet-umpetin. Suaminya pelit, uangnya diumpet-umpetin. Itu yang pertama, pakai nomor lagi. Nomor 1, pelit, uang diumpet-umpetin. Iya, nomor 2, suami tidak pernah memberikan hadiah. Nomor 3, ini curhat semua ini. Nomor 3, suami tidak bisa diajak komunikasi. Akhirnya tidak ada penyelesaian kalau ada konflik. Nomor 4, suami yang KDRT fisik dan lisan. Coba tunjukin mana suaminya di sini. Ada nggak di sini? Datang nggak dia? Mungkin yang nanya ini, ibu ini, mungkin suaminya ada di sini. Rasain tuh, Ustadz akan menjelaskan kepadamu. Coba angkat tangan, yang mana suaminya? 4 orang ini? 4 orang, 4 sifat ya. Pelit, uang diumpetin, tidak pernah memberikan hadiah, tidak bisa diajak komunikasi, dan KDRT fisik dan lisan. Wah, hebat ini kekejamannya. Ya, subhanallah ya. Sekali lagi, suami bukanlah malaikat, ibu juga bukan bidadari sorga kan? Sama-sama. Antum bisa ngomong sabar sekarang. Iya. Ya gimana lagi? Kehidupan rumah tangga itu nggak ada masalah, nggak mungkin. Pasti ada masalah. Coba angkat tangan, kehidupan rumah tangga yang nggak punya masalah dari awal menikah sampai sekarang, nggak mungkin. Rumah tangga Rasulullah aja ada masalah kok. Semua rumah tangga pasti ada persoalan, ada masalah, ada ujian dan cobaan. Inilah dunia. Kalau nggak kepengen punya masalah, silakan pindah dunia yang lain. Kemana dunia yang lain? Alam kubur ada masalah juga, pertanyaan mungkar dan nakir, man rabbuka, man nabiyuka, madinuka, bisa nanya. Ya, nanyanya gampang, jawabannya susah ini. Ya, nanti di padang mahsyar ada lagi ujian, ketika melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam, ada lagi ujian. Sampai kapan kita diuji? Nanti begitu kita masuk surga, selesai ujian. Ya, selama di dunia ada ujian, mati nanti ada lagi ujian, 3 pertanyaan. Dibangkitkan di padang mahsyar ada lagi diuji, dan Allah ingin melihat siapa di antara kita yang benar imannya dan siapa yang dusta dalam keimanannya. Nah, coba lihat Allah berfirman, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman, lalu mereka tidak diuji kembali? Lalu mereka nggak diberikan ujian dan cobaan? Ketika mereka mengatakan beriman, lalu mereka dibiarkan? Tidak. Allah mengatakan mereka akan diuji. Setiap kita akan diuji. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga nanti terlihat, ketahuan siapa yang dusta dalam keimanannya dan siapa yang benar dalam keimanannya. Di mana ayatnya? Betul, barakallahu fiik, masya Allah. Kayaknya hafiz semua ini. Hafiz dan hafizah nih. Hafiz Google. Mau yang mana bukunya? 50 kiat ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ketiga. Ahasiban nas, apakah manusia dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji kembali? Akan diuji. Sungguh Allah telah menguji siapapun hambanya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Oh, bisa jawab, hafiz. Itu surah apa itu? Al-Muluk ya. Allah menciptakan adanya kematian dan kehidupan. Kehidupan untuk apa? Untuk menguji kamu siapa yang terbaik di amalnya di antara kalian. Berarti memang ujian itu pasti ada. Allah sudah mentakdirkan, termasuk ujian dalam rumah tangga. Kadang-kadang suami yang bermasalah, kadang istri bermasalah, kadang-kadang dua-duanya bermasalah. Yang benar siapa? Anaknya. Iya, kadang-kadang semuanya masalah, anaknya juga, orang tuanya juga. Yang benar siapa? Tetangganya. Iya, begitulah ya. Tapi kan kita nggak mau jadi orang bermasalah terus. Ya kadang-kadang namanya kita lupa, kita lalai, kita nggak ingat, atau nggak sengaja, atau sengaja. Begitulah manusia ya. Al-insan makanul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa.
Tetapi janganlah menjadi suami yang salah terus, janganlah menjadi istri yang salah terus. Nah, bagaimana cara untuk meminimalisir, memperkecil tingkat kesalahan? Bagaimana supaya lama-lama semakin sedikit dosanya? Yaitu apa? Kita beriman, berilmu, dan mengamalkan ilmu, insya Allah ya, dan doa juga kepada Allah. Banyak cara untuk supaya kita semakin sedikit dosanya. Ini ibu-ibu di sini kan sedikit dosanya, betul Bu? Ibu-ibu sedikit dosanya, dikit-dikit dosa, sedikit dosanya, dikit-dikit dosa. Itu bukan sedikit ya, banyak berarti ya. Ya, toib. Jadi di sini dikatakan pelit, uang suka diumpet-umpetin. Ya, kenapa diumpetin? Ini kan versi, maaf, ini versi istri ya. Dari tadi ini dua pertanyaan versinya istri. Bener gak sih? Coba tanya suaminya. Karena kadang-kadang, mohon maaf nih, survei membuktikan, kadang-kadang istri curhat tentang suami saya, lalu tanya sama suaminya, gimana mas? Enggak begitu Pak Ustadz, tuh kan salah. Saya pernah didatangi oleh akhwat, ibu-ibu, 2 orang ke rumah saya di daerah Depok ya, Jakarta. Datanglah 2 orang ini curhat tentang suaminya. Pak Ustadz, suami saya begini-begini, bisa nggak saya minta cerai dengan suami saya? Datang ke rumah, saya ditemani sama istri saya untuk mendengarkan curhat dari ibu tersebut. Wah, berarti suami ibu salah ini, karena dia lengkapi semua, 1, 2, poin ketiga, keempat, kelima, suaminya salah. Coba Bu, ibu datangkan suami ibu kemari supaya saya bisa nasihati dia, barangkali dia bisa berubah. Ibu jangan minta cerai dulu, barangkali dia bisa berubah dengan nasihat saya. Oh gitu Ustaz? Iya, dari dibawalah suaminya ke rumah. Apa yang terjadi? Saya tanya suaminya, Mas, kata istri bahwa bapak ini punya kesalahan 1, 2, 3, 4, 5. Apakah benar seperti itu? Kalau benar, maka bertobatlah kepada Allah, begini-begini bla bla bla. Apa kata suaminya? Enggak benar Pak Ustadz, semuanya salah. Hah? Loh kok salah semua? Saya tanya kepada ibu itu, Bu, kata suami apa yang ibu sampaikan ke saya itu semua salah. Gimana Bu? Memang Pak Ustadz benar suami saya. Ya Allah, gimana perasaan kita? Jadi ibu kemarin bohongin saya ya. Ketika suami didatangkan dia depan istrinya, baru dia bilang, iya benar memang bukan itu kan bukan kesalahan saya cuma merekayasa doang. Depan suaminya nggak berani dia. Coba sampaikan. Jadi begitulah, ini pertama dan terakhir saya katakan, saya nggak mau lagi menerima informasi hanya dari satu pihak. Kalau masalah suami istri, harusnya dua-duanya didudukkan bersama, benar? Didudukkan bersama, gimana versi istri, bagaimana versi suami, kita sebagai penengah, mediasi, kita memberikan keputusan, kita berikan nasihat, itu yang terbaik. Mohon maaf ya, saya tidak mendukung suami nih, ini kan pertanyaannya suami, ya, istri juga begitu, suami juga begitu, istri saya, ini masing-masing menghujat atau mencela pasangan masing-masing. Tapi ketika ketemu, biasanya beda lagi ngomongnya tuh. Nah makanya saya nggak tahu ini mana yang benar ya, karena kan ini versinya istri. Tapi kalaupun andai kata ini benar, memang beginilah suaminya, pelit, bakhil, kedekut, koret, dan medit. Masya Allah, lengkap semua. Uang suka diumpet-umpetin ya. Kenapa pelit, bakhil? Nggak boleh. Suami wajib untuk menafkahi istri, berikan kebutuhannya, berikan kebutuhan rumah tangga. Kalau memang kurang, tambahkan lagi. Memang kewajibannya untuk memberikan kebutuhan itu secara lengkap dan terpenuhi. Ini tentunya tidak bisa dihindari ya, masalah makan, minum, bayar listrik segala macam, semuanya harus terpenuhi kecuali keinginan. Kebutuhan wajib dipenuhi. Kalau keinginan, nggak punya kemampuan, pending dulu. Pengen ini, pending dulu karena nggak punya kemampuan. Tapi kalau kebutuhan sehari-hari yang sifatnya memang harus ada, masalah makan, minum, pakaian, semua transport, anak sekolah harus ada, ini nggak bisa, harus dipenuhi. Jangan diumpet-umpetin duitnya. Ada yang diumpetin duitnya di bank, simpen, istrinya nggak tahu berapa jumlahnya. Ada yang diumpetin di rumah, dan di rumah ketahuan istri melihat banyak sebetulnya duitnya Pak Ustadz, cuman bakhil. Ternyata ini pernah terjadi di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang wanita namanya Hindun.
Ya, Hindun curhat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku ini siapa namanya? Abu Sofyan. Ya Allah, kaget saya. Mantap, masya Allah, masih seger nih. Abu Sofyan, masya Allah, betul suaminya Abu Sofyan. Nah, Abu Sofyan ini ketika itu belum masuk Islam, dia bakhil, tidak mau memberikan tambahan kebutuhan untuk istrinya. Maka Hindun bertanya kepada Rasulullah, bagaimana? Bolehkah aku mengambil uang dari Abu Sofyan tanpa diketahui oleh Abu Sofyan? Ngumpet-ngumpet gitu ngambil. Kenapa? Karena ini kebutuhan. Dia tidak mau menambahkan lagi uang untuk kebutuhan sehari-hari, padahal duitnya banyak, dia kaya raya. Bagaimana ya Rasulullah? Ambil secukupnya, kata Rasulullah. Bukan semuanya diambil, secukupnya diambil. Ya, sesuai kebutuhan ambil, boleh tanpa sepengetahuan suami. Andai kata suaminya pelit, bakhil, ya, ada kebutuhan banyak, makan saja, ya Allah. Apa kata suaminya? Kamu puasa Nabi Daud ya, masya Allah. Istrinya suruh puasa Nabi Daud terus, ya, nggak bisa lah begitu. Kalau istrinya nggak mampu gimana? Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau memang andai kata betul-betul pelit, diumpetin, dan ibu memang sangat membutuhkan ya kebutuhan sehari-hari, boleh diambil secukupnya saja. Ya, kemudian suami tidak pernah memberikan hadiah, tidak bisa diajak komunikasi, ya cobalah diajak komunikasi. Pancingan-pancingan dari istri itu bisa kok, insya Allah. Yang awalnya suami itu pendiam, kaku, nggak bisa ngomong, ya, nggak enak diajak bicara. Tapi dengan sebab istrinya, alhamdulillah banyak kok yang berubah. Tiba-tiba suami itu enak diajak komunikasi. Kalaupun ngomong, kadang-kadang tuh ngomong yang masa lalu lagi, diulang udah 5 kali, mas, masya Allah. Cerita yang lain kayak itu lagi. Kenapa suami ini kaku, pendiam? Mungkin dia lebih sering dekat-dekat kulkas barangkali ya. Jadi dingin, bawa aja, kaku gitu loh. Mungkin suami ini memang karakternya pendiam, atau mungkin trauma dengan masa lalu, sehingga dia pun malas untuk berbicara, komunikasinya nggak enak. Tapi subhanallah, banyak kok suami-suami itu berubah dengan sebab istrinya pinter, cerdas, cerdik. Karena dia bisa memancing suaminya untuk berbicara dan melatih berbicara, ya, sehingga akhirnya dia pun bisa berbicara dengan baik dan menyenangkan hati istrinya. Ya, bagaimana lagi? Takdir sudah, ternyata mereka jadi suami istri. Dan semua pernikahan itu spekulasi. Bu, ikhwan, akhwat, semua pernikahan itu spekulasi, untung-untungan. Kalau kita tidak tahu sebenarnya itu siapa dia ini sebenarnya. Kita terima informasi sebelum menikah dengannya, dia tuh orangnya begini. Oh iya, kata orang kan. Tapi sebenarnya seperti apa? Kita nggak tahu. Bener nggak tuh? Bisa jadi benar, bisa juga tidak. Meskipun pacaran, udah 6 tahun pacaran, begitu nikah 3 bulan cerai. Karena pacaran bohong semua. Kita nggak tahu bagaimana karakter dia yang sebenarnya, tabiat sebenarnya. Begitu 3 bulan, waduh, orangnya kejam, orangnya zalim, orangnya galak, segala macam. Makanya pernikahan itu spekulasi, supaya tingkat spekulasinya tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi, maka carilah yang soleh dan soleha. Insya Allah titik temunya banyak terjadi. Tunkahul mar'ah li arba'in, wanita itu dinikahi karena 4 perkara. Pertama karena kecantikannya, kemudian Karena kekayaan, kemudian nasab, kemudian agama. 4 ini kan? Ya, bisa jadi karena kecantikan, kekayaan, nasab, dan agama. Fazfar bidzatid din taribat yada. Pilihlah yang lebih dominan dari sisi agama, maka engkau akan beruntung. Meskipun ada plus dan minus, insya Allah plusnya lebih banyak dibandingkan minusnya. Karena memang dari awal pemilihannya condong yang lebih dominan dari sisi agamanya bagus. Tapi tetap saja namanya tetap spekulasi. Karena kita nggak mengetahui secara persis 100% siapa dia ini. Ditanya, oh wanita ini begini-begini, ya, laki-laki ini begini-begini, tapi begitu nikah mungkin pas, cocok, mungkin juga tidak, kan kata orang. Nah, seperti itu. Jadi cobalah kita cari dari sisi agamanya, memang bagus, masya Allah dia
punya pemahaman agama, mengamalkan juga, ya orang kan bisa menilai, dia sholat juga di masjid misalnya subuh sampai isya, dia orangnya lemah lembut, akhlaknya baik. Dan laki-laki itu dinilai dari dua perkara saja sebetulnya, kata Rasulullah, dua perkara untuk menilai laki-laki untuk menjadi calon suami. Apa kata Nabi SAW? Apabila datang kepadamu seorang laki-laki yang bagus agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia. Cuma dua. Kalau wanita kan 4 tadi, 4 tapi agama lebih dominan. Tapi untuk laki-laki, jika datang kepadamu, idza jaa man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang bagus agamanya dan bagus juga akhlaknya. Kadang-kadang agama bagus, akhlak nggak bagus. Kadang-kadang akhlak bagus, agama nggak bagus. Nah, coba kalau bisa ada dua-duanya, agama dan akhlak bagus, ini standar, nikahkan dia dengan anakmu. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada pertanyaan dia, suami tidak bisa diajak komunikasi. Apa sebabnya? Coba ditanya. Barangkali dia punya masalah di kantor, dia punya hutangnya banyak, belum bisa dibayar, dia punya masalah di luar, kita nggak tahu kan? Atau memang dia memang dasarnya pendiam, atau mungkin dia sedang trauma dengan masalah, atau yang lainnya, kita nggak tahu. Coba kalau ibu nggak berhasil berbicara dengan dia, minta tolong orang lain sebagai hakim atau mediasi untuk bertanya kepadanya. Kadang-kadang nggak terbuka kepada istri, tapi dia terbuka kepada teman-temannya. Tanya sama temannya, suami saya ada masalah apa sih? Coba tanya kepada dia. Mungkin kamu kalau bicara dengan dia lebih terbuka. Nah, begitu caranya. Tanya sama temannya untuk membantu ibu. Jadi yang namanya manusia ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan ya, tapi yang jelas lakukanlah secara maksimal. Pelit pun bisa berubah, yang jauh dari agama pun bisa berubah, yang awalnya susah diajak komunikasi pun bisa berubah. Survei membuktikan banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada suami. Apalagi terakhir nih, suami yang KDRT fisik dan lisan. Nah, ini yang berat ini. Ini yang paling berat nomor 4, KDRT ya. Ya mungkin dengan pukulnya, fisik juga, lisan juga. Ini dosa besar, zalim ya, nggak boleh suami seperti ini. Tapi kalaupun sudah terjadi, kembali lagi, ibu lakukan 20 kiat mendakwahi suami, yang artikelnya bisa dibaca di Telegram. Ya, 20 kiat mendakwahi suami, nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai 20. Lakukan itu semua. Mudah-mudahan Allah berikan perubahan-perubahan pada diri suami. Ya, tapi kalaupun tidak berubah, andai kata tidak berubah, berbagai macam cara untuk merubah suami ternyata tetap tidak berubah. Jangankan kepada istrinya, kepada Allah saja dia nggak takut. Masih banyak melakukan dosa, ya, masih banyak melakukan kemaksiatan. Contoh, saya memberikan kajian di Bogor, di Jawa Barat ya. Pada waktu itu selesai kajian, tiba-tiba datanglah ibu-ibu memakai cadar, datang kepada saya untuk curhat. Pak Ustadz, saya mau nanya. Saya katakan, saya mau pulang, ini udah capek bu. Satu saja Pak Ustadz curhat saya. Kenapa? Saya boleh nggak minta cerai atau tidak minta cerai dengan kondisi suami saya yang sampai hari ini masih istiqomah berzina. Zina kok istiqomah? Suaminya masih berzina. Anaknya 5. Gimana Ustadz? Memang begitu kondisinya? Suami ibu berzina terus, nggak mau berubah, nggak bertaubat, nasihati dakwah nggak mau berubah? Iya Ustaz, begitu gimana? Ya udah minta cerai. Kenapa dipertahankan? Suami bukan segala-galanya, istri bukan segala-galanya, Allah segala-galanya. Dunia sebentar, akhirat tujuan kita yang abadi. Apa kata istri itu? Oh, Ustaz, saya berat untuk minta cerai. Nah, ini masalahnya bucin, budak cinta. The love is blind. Itu bahasa Surabayanya tuh, bahasa Jawa. Tahu nggak artinya the love is blind? Cinta tuh buta. Masa suami sudah berzina, kata ibu kan berzina terus menerus, nggak berubah, tetap dipertahankan. Saya masih cinta, ya cemen. Masa masih cinta? Cinta karena Allah nggak mungkin akan ada kalau suami itu terus berbuat dosa. Berarti ibu bukan cinta karena Allah. Udah mau pulang marah-marah lagi. Tapi ibu tuh mengiyakan, iya Ustaz ya. Jangan. Kalau memang sudah tidak mau berubah, ibu cari lagi suami yang lain. Masih banyak ikhwan yang soleh.
Tapi anak 5, ya sudah cari nafkah, nikah lagi, insya Allah nanti suami yang baru akan memberikan nafkah yang halal kepada ibu. Karena dia tuh merasa gimana, anak 5 dia nih, tapi ini suami zina terus. Ya untuk apa dipertahankan? Tidak bertanggung jawab, dia nggak takut sama ibu, maka nggak malu sama ibu kepada manusia, nggak takut juga kepada Allah. Maka saya keluarlah kalimat itu, suami bukan segala-galanya, istri pun bukan segala-galanya, anak bukan segala-galanya, orang tua bukan segala-galanya. Segala-galanya bagi seorang mukmin adalah Allah. Ya, kalau memang istri nggak bisa diatur, susah, melakukan dosa terus, nggak mau berubah, ceraikan. Suami tidak mau diatur, tidak mau berubah, tetap dalam dosa-dosa besar, udah minta cerai, gampang Islam itu. Jangan terlalu pusing gimana. Dunia itu sementara, Bu. Kita akan mati, semua tinggal. Nanti nafsi di sana di akhirat mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Suami kemana, istri kemana? Suami bukan segala-galanya. Jangan cinta buta dengan pasangan hidup. Kita cinta kepada dia karena dia adalah orang yang bertakwa. Semakin dekat kepada Allah, semakin besar cinta kita kepadanya. Semakin berkurang dia ketakwaan kepada Allah, semakin berkurang juga cinta kita kepadanya. Itu baru cinta yang sebenarnya. Allah berkahi nanti cintanya itu. Ya, demikian ya. Jadi kalau sudah KDRT fisik dan lisan dan lain-lain disebutkan di sini ada 4 hal, maka cobalah diusahakan dulu, barangkali bisa diperbaiki ya. Tapi kalau nggak bisa juga ya sudah, nggak masalah kok, bisa cari yang lain ya. Insya Allah. Kalaupun tidak mau nikah lagi barangkali ya sudah, nggak masalah. Yang penting kita siapkan ini pribadi-pribadi menjadi orang yang nantinya selamat di akhirat. Perbanyak bekal, perbanyak beramal, perbanyak ya hal-hal yang perlu kita persiapkan sebelum datangnya malaikat maut untuk mencabut nyawa. Ya, suami bukan yang pemilik sorga, istri bukan juga sebagai pemilik neraka, bukan pemilik dunia dan akhirat. Allah segala-galanya bagi kita. Kalau Allah yang marah, baru kita mengkerut, kita takut, dan kita merasa rugi dan pasti menyesal. Tapi kalau memang ditinggalkan oleh suami atau istri yang memang tidak bisa dirubah karena dosa-dosa yang mereka lakukan, nggak masalah. Ya, jadi jangan cinta yang salah. Kita bicarakan cinta kan, tema kita ini. Jangan sampai ada cinta yang salah di antara kita. Gitu. Tapi cinta yang benar, yang Allah ridhoi, Allah berkahi. Dengan cinta tersebut akhirnya bahagia, tenang, dan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, demikian ya. Nggak ada pertanyaan lagi kan? Cuma 2 ya. Sudah jam 8. Sampai di sini saja mungkin barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita suami atau istri yang selalu bertakwa kepada Allah ya. Allah jadikan kita termasuk yang memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga suami selalu mencintai, menyayangi dan merindukan istrinya, dan semoga juga seorang istri mencintai, menyayangi dan merindukan suaminya, dan itu semua dilakukan betul-betul karena Allah. Dan mudah-mudahan Allah pun anugerahkan kepada kita anak-anak yang soleh dan solehah, diberikan keteguhan hati, diberikan keistiqomahan, diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian-ujian yang pasti ada dalam kehidupan rumah tangga. Demikian, semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.